Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat bertemu dalam rangka proses belajar mengajar seperti sekarang ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas berkat beliaulah kita dapat keluar dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti sekarang ini. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita membaca surah Al-Fatihah dan sholawat Nuril Anwar. Baik adik-adik, selanjutnya kakak akan mengabsen adik-adik sekalian. Mohon untuk didengarkan namanya ya. Ya, atas nama Nurul Muqni Mufidah, ya hadir. Kedua, atas nama Idil, hadir. Muhammad Yusuf, hadir. Rizka Sari, hadir. Audi Fitra Maharani, hadir. Ya baik, adik-adik sekalian pada hari ini hadir semua ya. Baik adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan belajar mengenai tentang membiasakan akhlak terpuji, yaitu ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Adik-adik sekalian, di antaranya apakah adik-adik sekalian sudah mengetahui pengertian tentang apa itu ikhtiar, sabar, dan qanaah? Ya, adik. Baik, kakak akan menjelaskan mulai dari ikhtiar, apa itu ikhtiar dan apa itu dalil nakli dari ikhtiar. Ya, adik-adik kalian tolong ya diperhatikan. Ya, pengertian dari ikhtiar yaitu ikhtiar berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ikhtiar yang artinya memilih. Secara istilah, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Ikhtiar adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaannya agar mencapai hasil yang maksimal. Adapun dalil nakli dari ikhtiar yaitu terdapat dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Baik adik-adik, apakah adik-adik sekalian sudah paham apa itu pengertian dari ikhtiar dan dalil nakli tentang ikhtiar? Masya Allah sudah tahu. Baik, kita melangkah ke poin-poin selanjutnya, yaitu contoh dari ikhtiar itu sendiri. Apa adik-adik sekalian ada yang ingin mengemukakan contoh apa itu berlaku ikhtiar? Karena kan kakak tadi sudah mengemukakan apa itu pengertian dari ikhtiar. Dari situ pasti adik-adik sekalian bisa menyimpulkan pengertian yang telah kakak jelaskan untuk mendapatkan contoh-contoh ikhtiar itu sendiri. Ya, betul sekali. Ya, betul sekali adik. Salah satu dari contoh perilaku sikap ikhtiar itu adalah bekerja keras, tidak mengharapkan bantuan orang lain. Dalam artian orang ini yang memiliki sikap ikhtiar adalah orang yang mandiri, berdiri di kaki sendiri. Ya, contoh lainnya yaitu orang ikhtiar ini memiliki semangat juang yang tinggi dalam melakukan pekerjaannya.
orang ini semangat dalam melakukan pekerjaannya dan tidak pernah putus asa dalam menjalani pekerjaan yang dia lakoni. Begitu adik-adik sekalian. Ya, setelah membahas tentang contoh-contoh perilaku ikhtiar itu, pastilah ada sikap positif dari perilaku ikhtiar itu sendiri. Apakah adik-adik sekalian ada yang mengetahui sikap positif dari sikap ikhtiar itu? Oh ya, baik, kakak akan menyebutkan salah satu dari beberapa sikap positif itu sendiri. Untuk adik-adik tolong disimak ya. Salah satunya yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan itu kita dapat meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak meragukan kemampuan diri sendiri. Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolong hamba-hambanya yang mau berusaha. Dicatat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong hamba-hambanya yang mau berusaha. Baik, selanjutnya kita memasuki materi, yaitu materi tawakal. Baik adik-adik sekalian, sekali lagi kakak di sini akan bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik sekalian ada yang sudah tahu apa itu tawakal? Ya, betul sekali adik-adik sekalian. Tawakal yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kita kepada kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengatur segala-galanya. Tapi sebelum kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita sudah berusaha? Oh, tentu tawakal itu tidak sepenuhnya berserah diri begitu saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya usaha sebelumnya. Usaha dalam artian sebagaimana materi yang telah dibahas sebelumnya, yaitu ikhtiar, usaha. Jadi adik-adik sekalian, di sini tawakal adalah apa ya? Kita itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Berusaha, dicatat ya adik-adik, berusaha. Kita tidak dibenarkan apabila kita hanya bisa berpasrah diri dengan apa yang ada tanpa melakukan usaha. Itu sama sekali tidak dibenarkan. Oke, jadi di sini dipahami tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sudah melakukan ikhtiar, yaitu usaha. Ya, betul sekali adik-adik sekalian. Dalil nakli perilaku tawakal tentang perilaku tawakal terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 23 yang artinya, berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Quran surah Al-Maidah ayat 23. Ya. Contoh dari perilaku tawakal yaitu kita dapat mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari kita atau kehidupan sehari adik-adik sekalian. Misalnya yaitu adik-adik sebelum ujian semester, kan sebelum ujian semester adik-adik sekalian sudah belajar. Nah, belajar itu adalah bentuk dari ikhtiar. Nah, setelah belajar, adik-adik sekalian kan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibadah tersebut adalah bentuk dari perilaku tawakal itu sendiri.
Dalam artian kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ujian semester adik-adik sekalian berjalan dengan lancar, mendapatkan hasil yang diharapkan. Nah, begitu adik-adik sekalian contoh kecil dari perilaku tawakal itu sendiri. Dan dampak positif dari perilaku tawakal itu sendiri adalah kita sebagai manusia biasa sadar diri bahwa kita hanyalah makhluk lemah, sangat lemah, yang harus mengandalkan dan melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun itu. Ya, begitu. Ya, kita memasuki pelajaran atau materi selanjutnya, yaitu syukur. Pasti adik-adik sekalian sudah tidak asing lagi kan apa itu yang dimaksud dengan syukur? Ya, tepat sekali adik-adik sekalian. Syukur adalah rasa terima kasih kita kepada apa-apa yang telah kita dapatkan. Rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu contoh dari perilaku syukur itu sendiri adalah tidak pernah mengeluh atas apa yang dialaminya, karena kita manusia biasa sadar diri bahwa kita harus bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh nikmat dari apa yang terjadi. Begitu adik-adik sekalian. Ya, syukur itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan baik, atau bersyukur dengan perbuatan, dan yang ketiga yaitu bersyukur dengan hati. Ya, itulah tadi 3 jenis syukur yang dapat kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, materi selanjutnya yaitu sabar. Gimana adik-adik, ada yang paham apa itu pengertian dari sabar itu sendiri? Nah, baik, kakak akan menjelaskan apa pengertian dari sabar itu sendiri. Sabar adalah mencegah atau menahan. Sabar adalah menahan diri dari sikap kegundahan atau rasa emosi. Menahan lisan untuk tidak berkata kasar, menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal negatif. Itulah yang dimaksud dengan sabar. Salah satu contoh dari sabar itu sendiri adalah sabar dalam menghadapi segala apa yang dialami atau segala hal-hal yang menguji hati. Kita sabar, kita dapat menahan diri, baik itu perbuatan lisan yang tidak mengenakan dan menahan diri dari hal-hal negatif itu sendiri. Itulah yang dimaksud dengan sabar. Baik, selanjutnya kita lanjut ke materi terakhir, yaitu qanaah. Qanaah adalah menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengeluh atas hal tersebut dan ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai ridho tersebut. Salah satu contoh dari sifat qanaah itu sendiri yaitu tidak mengeluh dalam menghadapi cobaan yang diberikan, merasa puas dengan apa yang dimiliki, tidak memiliki rasa iri hati ketika melihat orang lain sukses. Malahan kita bersyukur ketika melihat orang lain sukses dan berharap kita juga dapat menggapai kesuksesan tersebut. Kesuksesan itu sendiri dengan usaha yang telah kita lakukan. Ya, begitu adik-adik sekalian. Baik adik-adik sekalian, karena waktunya sudah berakhir, itulah tadi beberapa pengertian dan dalil nakli serta contoh dan dampak positif dari perilaku akhlak terpuji. Dimohon adik-adik untuk memperhatikan pembahasan tersebut dan mengamalkannya, karena apa yang kita amalkan itu yang kita dapat. Mengerti adik-adik sekalian? Ya, pintar sekali. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk membaca Quran Surah Al-Fatihah dan Quran Surah Al-Asr.
Baik, terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Senang bertemu dengan adik-adik sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamut thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.